الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب، وهو الذي اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم المجتبى المؤيد. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم المعاب. أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال بعضهم: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmatul siha wal afiyah, sehingga kita dapat duduk bersama di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan pertolongan syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Khatib selalu berwasiat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah, untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab perintah Allah adalah setinggi-tingginya perintah, dan jauhi dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sebab larangan Allah adalah yang sepatutnya kita tinggalkan daripada larangan-larangan makhluk yang lainnya. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa waktu begitu cepat berjalan. Tak terasa bulan Ramadan telah mendekati kita. Namun jangan pernah lupa masyarul hadirin rahimakumullah, perlu kita sadari sebelum bulan Ramadan ada yang namanya bulan Rajab, yang insya Allah sedikit lagi kita akan memasukinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat umur panjang, sehat afiat, kita akan memasuki yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, minha 4 hurum. Dari 12 bulan itu Allah punya bulan-bulan yang diistimewakan, yaitu 4 bulan. Ulama mengatakan salah satun sardun wa wahidun fardun.
Bulan tersebut 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang 1 terpisah adalah bulan Rajab yang insya Allah kita akan memasukinya. Ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita perhatikan, perlu kita jaga daripada keistimewaan bulan dan waktu tersebut. Maka dari itu, dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Inilah agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya menzalimi diri kalian? Jangan sekali-kali kalian melakukan maksiat kepada Allah di bulan-bulan tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan bulan-bulan tersebut, maka jangan sekali-kali kita menjadi pengacau di dalam bulan-bulan tersebut, terlebih kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini terkenal dengan bulan taubat, bulan pengampunan, syahrul istitabah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengobral semua pengampunan. Siapa yang meminta ampun pasti Allah akan ampuni. Dan bulan Rajab adalah bulan di mana kita mengosongkan diri kita dari segala perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adanya bulan Rajab bertepatan di bulan Januari ini setelah tahun baru, di mana seluruh manusia mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita tidak menyadarinya. Jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan harap kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih suci. Jangan harap kita masuk bulan Ramadan nanti amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita memasukinya dalam keadaan berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, anjuran di dalam bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran di pagi dan juga di sore hari daripada istighfar berbeda-beda. Dan juga anjuran apalagi di dalam bulan Rajab, memperbanyak puasa. Melatih diri sebelum masuk pada puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak puasa sunnah, di antaranya puasa Nabi Allah Daud, puasa Senin Kamis. Dan juga yang perlu diperhatikan, apakah kita punya hutang puasa yang perlu kita bayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita masuk bulan Ramadan kita masih memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jaga diri kita dari maksiat kepada Allah, jaga keluarga kita dari maksiat kepada Allah, jaga orang-orang terdekat kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kiranya ketika kita memohon ampun kepada Allah, semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seorang hamba meminta ampun namun maksiatnya masih jalan? Bagaimana mungkin ingin dosanya dihapus namun dosa yang akan datang masih ia kerjakan? Sulit dan mustahil ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dirinya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bertobat mempunyai syarat. Yang pertama adalah al-iqla' anidz dzunub. Tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Lepas daripada perbuatan-perbuatan tersebut.
Yang kedua ada al-azmu an la ya'udah. Yang kedua bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Dan yang ketiga, apabila dosa tersebut bersangkutan sesama makhluk, maka minta maafnya, minta ridhanya, minta halalnya kepada makhluk tersebut. Setelah itu kita kerjakan, maka insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan tentang bulan Rajab, Rajab syahruz zar'i. Rajab itu adalah bulan kita menanam, bulan kita membajak daripada kita punya lahan untuk ditanam dengan amal ibadah. Lahannya apa? Lahannya adalah anggota badan kita, diri kita sendiri, yang nanti akan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa Sya'banu syahrus saqi. Nanti masuk bulan Sya'ban, bagian untuk mengairi daripada lahan tersebut. Maka setelah masuk bulan Sya'ban, ditambah lagi akan ibadah-ibadahnya, diperbanyak lagi akan ibadah-ibadahnya. Wa Ramadhanu syahrul hasadi. Masuk bulan Ramadan, nanti kita akan memanen hasil ibadah kita. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hasil panennya. Dan juga dikatakan di dalam perkataan ulama yang lainnya, i'lam anna rajaba syahru fudail wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, khususan as-sawmu fihi wal istighfar wat taubat minal auzar. Ketahuilah ma'asyarul hadirin rahimakumullah, Rajab ini bulan penuh karunia, bulan penuh pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah di dalam bulan Rajab memiliki pahala yang berlipat ganda. Terkhusus ibadah puasa, terkhusus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus taubat daripada segala dosa maksiat kita. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahuinya, ayo sama-sama kita laksanakan, kita kerjakan, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Mereka yang tidak mengetahui keutamaan bulan Rajab. Siapa yang lebih merugi? Mereka tahu keutamaan bulan Rajab namun tidak mengamalkan. Itulah orang yang lebih rugi daripada orang yang rugi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik hidayahnya serta inayahnya, terkhusus di tahun yang baru ini 2024. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat afiat, umur yang panjang, dapat melakukan segala amalan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن التابعين وتابع التابعين وما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.